Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas mengenai permintaan uang atau liquidity preference, kebijakan moneter dan penawaran uang, fungsi LM dan keseimbangan di pasar uang, serta grafik fungsi LM. Yang pertama yaitu liquidity preference atau permintaan uang. Teori ini dikembangkan oleh John Maynard Keynes sebagai fondasi untuk memahami pasar uang atau money market dan terbentuknya kurva LM. Menurut Keynes, permintaan uang untuk transaksi yang dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional merupakan hal yang tidak bisa dibantah. Semakin tinggi kegiatan transaksi ekonomi, maka semakin tinggi permintaan uang untuk kebutuhan transaksi. Keynes justru beranggapan bahwa perubahan jumlah uang yang beredar akan mempengaruhi keseimbangan pasar uang dan menentukan tingkat bunga. Tingkat bunga tersebut akan mempengaruhi tingkat investasi dan melalui mekanisme angka pengganda akan mempengaruhi tingkat output nasional. Untuk memahami teori preferensi likuiditas, kita harus mengetahui motif pelaku ekonomi saat memegang uang. Terdapat 3 motif pelaku ekonomi saat memegang uang, yakni motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Motif transaksi didasari oleh perilaku untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau yang bersifat rutinitas. Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku pemegang uang untuk tujuan transaksi antara lain jumlah pendapatan. Semakin besar income, semakin besar keinginan meningkatnya transaksi. Rentang waktu, semakin sering likuiditas diterima, semakin besar keinginan melakukan transaksi. Kebiasaan berbelanja, semakin tinggi kebiasaan berbelanja, semakin besar keinginan melakukan transaksi. Karena motif transaksi didasari oleh pemenuhan kebutuhan rutin, maka kurva permintaan uang untuk motif transaksi bersifat inelastis terhadap tingkat suku bunga. Motif berjaga-jaga. Pada dasarnya, setiap pelaku ekonomi memiliki keinginan untuk menyimpan sebagian income supaya dapat digunakan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Faktor yang mempengaruhi permintaan uang untuk berjaga-jaga antara lain 1. Jumlah pendapatan. Semakin besar income, semakin besar pula keinginan menyimpan lebih banyak uang untuk berjaga-jaga. 2. Tipe kepribadian. Individu yang meyakini pentingnya masa depan akan cenderung mengantisipasinya dengan menyimpan lebih banyak uang. Kurva permintaan uang untuk motif berjaga-jaga serupa dengan kurva permintaan uang untuk motif transaksi, yakni bersifat inelastis sempurna. Motif spekulasi. Beberapa literatur menggunakan istilah aset motif didasari fakta bahwa motif sesungguhnya bukan hanya untuk berspekulasi, tapi juga memupuk aset atau portofolio. Keinginan memegang uang untuk berspekulasi didasari pada perilaku pelaku ekonomi yang ingin mendapatkan manfaat atau keuntungan dari meningkatnya nilai portofolio di masa mendatang, misalnya melalui pembelian saham atau obligasi. Dengan demikian, besar kecilnya tingkat suku bunga akan mempengaruhi pengambilan keputusan pelaku ekonomi, di mana semakin rendah tingkat suku bunga, maka akan mendorong pelaku ekonomi meningkatkan spekulasi. Pada bagian sebelumnya, kita sudah mempelajari 3 motif pelaku ekonomi dalam memegang uang, yakni motif memegang uang untuk transaksi dan berjaga-jaga dikenal dengan istilah demand for active money balance. Sementara permintaan uang untuk berspekulasi disebut dengan demand for idle balance, sedangkan permintaan uang secara keseluruhan merupakan jumlah real permintaan uang atau demand for real money balance. Dalam kajian ekonomi, demand for real money balance dilambangkan dengan MD per P, di mana MD adalah money demand dan P adalah level harga. Ingat, dalam jangka pendek, P merupakan faktor konstan. Ingat kembali bahwa tingkat suku bunga dan jumlah income mempengaruhi perilaku pelaku ekonomi dalam memegang uang. Artinya, MD per P dipengaruhi oleh R dan Y atau secara matematis ditulis dengan fungsi L buka kurung R, Y, sehingga persamaannya terlihat seperti berikut. Kurva demand for real money balance terlihat pada gambar di bawah ini. Keterangannya yaitu kurva permintaan uang merupakan kombinasi permintaan uang untuk motif transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Halo Rek, aku bakal jelasno tentang kebijakan moneter. Rungokno yo. Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk
mencapai tujuan tertentu. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, margin requirement, kapitalisasi untuk bank, atau bahkan bertindak sebagai peminjam terakhir. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, dan pemerataan pembangunan, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi. Jenis-jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter ekspansif, monetary expansive policy, adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran. Kontraktif, monetary contractive policy, disebut juga sebagai kebijakan uang ketat, tight money policy, yakni menjaga kebijakan melalui bank sentral untuk mengurangi peredaran jumlah uang ketika negara inflasi. Tujuan kebijakan ini yakni memelihara dan menjaga stabilisasi nilai mata uang yang dapat dilakukan antara lain dengan pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat dan penerapan suku bunga. Itu tadi penjelasan dari saya tentang kebijakan moneter. Penawaran uang. Penawaran tidak hanya ada dalam pasar barang, di dalam pasar uang juga ada istilah penawaran. Akan tetapi, istilah penawaran yang ada dalam pasar barang dan pasar uang memiliki definisi yang berbeda. Nah, secara sempit, penawaran uang diartikan sebagai jumlah uang kartal dan uang giral yang beredar pada suatu waktu yang tertentu. Nah, singkatnya penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar, dan secara luas penawaran uang diartikan sebagai jumlah uang kartal, uang giral, dan uang kuasi yang beredar pada suatu waktu tertentu. Uang kuasi merupakan uang yang tersimpan di bank dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, dan valuta asing. Perlu diketahui bahwa ketika membahas penawaran uang, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu istilah uang dalam peredaran dan uang beredar. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang berbeda. Uang dalam peredaran merupakan seluruh jumlah uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank, baik itu uang logam maupun uang kertas. Sedangkan uang beredar merupakan semua jenis uang yang tersedia dalam perekonomian, termasuk di dalamnya jumlah mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral yang di bank-bank umum. Selain dua hal tersebut, penawaran uang juga berhubungan dengan peran bank sentral sebagai otoritas moneter. Penawaran uang merupakan salah satu usaha bank sentral untuk menjamin kelancaran sirkulasi jumlah uang beredar di masyarakat agar lebih efisien. Seperti yang kita ketahui bahwa bank sentral selaku otoritas moneter memiliki wewenang untuk mencetak uang sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, di sini faktor pengaruh penawaran uang sama seperti penawaran dalam pasar barang. Penawaran uang juga bersifat fluktuatif atau naik turun. Nah, hal tersebut bisa terjadi karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi naik turunnya penurunan uang. Tingkat pendapatan masyarakat, pada dasarnya, semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka akan semakin banyak uang yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga jumlah uang yang beredar juga semakin tinggi, berlaku juga sebaliknya. Tingkat harga kenaikan biaya produksi, pada dasarnya akan menimbulkan naiknya harga barang dan jasa. Apabila harga-harga barang dan jasa naik, maka harus tersedia lebih banyak uang masyarakat. Apabila selera masyarakat terhadap barang dan jasa meningkat, maka akan mendorong peningkatan permintaan barang dan jasa. Apabila permintaan barang dan jasa meningkat, maka fungsi LM. Keseimbangan pada pasar uang ditunjukkan dengan fungsi LM yang menunjukkan hubungan antara tingkat pendapatan nasional atau Y dengan tingkat bunga atau R. Dari fungsi LM dapat diturunkan kurva LM yang menunjukkan berbagai kombinasi antara tingkat
ditambah 13971,0980 R ditambah 3,2483 FA ditambah 1,79232 MST-1. Dengan asumsi faktor-faktor lainnya tetap, maka dapat dipromosikan fungsi LN sebagai berikut. Y sama dengan min 16679,527 ditambah 13971,0980 R. Dari persamaan fungsi LM dapat diturunkan dalam suatu kurva LN sebagai berikut. Keseimbangan pasar uang. Keseimbangan pasar uang diantaranya yaitu kurva LM, yang dimana terdapat teori preferensi likuiditas. Menurut teori preferensi likuiditas, orang membutuhkan uang karena 3 alasan, yaitu untuk tujuan transaksi, berjaga-jaga, dan tujuan spekulatif. Permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga dikategorikan sebagai uang aktif atau L1, sedangkan permintaan uang untuk tujuan spekulatif dikategorikan sebagai uang tidak aktif atau beku L2. Permintaan uang total terdiri dari L1 dan L2. Penawaran uang dalam kerangka teori preferensi likuiditas diasumsikan sebagai eksogen. Selanjutnya terdapat penawaran uang. Kurva penawaran uang adalah vertikal karena dalam kerangka teori preferensi likuiditas, penawaran uang diberlakukan sebagai variabel eksogen. Selanjutnya terdapat permintaan uang total atau total demand for money. Permintaan uang total diperoleh dari beberapa langkah-langkah proses di dalam gambar tersebut. Selanjutnya terdapat keseimbangan pasar uang, equilibrium of money market, yang dimana kondisi keseimbangan pasar uang dapat dinyatakan sebagai berikut. MS sama dengan L sama dengan L dalam kurung Y, I. Selanjutnya MS sama dengan L dalam kurung Y, I. Selanjutnya keseimbangan pasar uang terjadi ketika jumlah penawaran uang sama dengan jumlah permintaan uang. Selanjutnya keseimbangan pasar uang menentukan tingkat bunga keseimbangan. Ketika jumlah penawaran uang atau uang beredar bertambah, keseimbangan berubah dan karena itu tingkat bunga keseimbangan juga berubah. Selanjutnya fungsi permintaan uang total yang bisa dilihat rumusnya dan keseimbangan pasar uang, dan berikut rumusnya. Grafik fungsi LM. Dalam ekonomi konvensional, pasar uang akan berada dalam keseimbangan apabila penawaran akan uang atau MS sama dengan permintaan akan uang atau MD. Dalam analisis keseimbangan di pasar uang digunakan suatu kurva yang disebut kurva LM. Kurva LM adalah tempat kedudukan titik-titik yang menghubungkan tingkat bunga atau I dan pendapatan nasional atau Y, di mana pasar uang dalam keadaan seimbang. Sebagaimana kita ketahui bahwa penawaran akan uang atau MS adalah ditentukan oleh pemerintah atau dinyatakan tetap. Menurut Mankiw, perubahan pendapatan akan mempengaruhi permintaan akan uang. Apabila pendapatan naik, maka ekspenditur akan mengalami kenaikan. Sehingga masyarakat banyak melakukan transaksi yang menggunakan uang, sehingga kenaikan pendapatan akan mengakibatkan kenaikan permintaan akan uang. Hal ini dapat ditunjukkan secara matematis sebagai berikut. Menurut Mankiw, untuk memahami bagaimana kebijakan moneter dapat mempengaruhi pergerakan kurva LM, digunakanlah teori liquidity preference. Hal ini dapat kita lihat pada gambar berikut ini.
Dari gambar tersebut menunjukkan bagaimana pengaruhnya kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Sentral terhadap tingkat bunga dan pendapatan nasional. Ketika Bank Sentral melakukan pengurangan money supply dari M1 ke M2, hal ini mengakibatkan keseimbangan MS mengalami penurunan dari M1 per P ke M2 per P. Dianggap pendapatan tetap dan kurva permintaan uang mengalami keseimbangan, maka hal ini akan mengakibatkan kenaikan tingkat bunga pada keseimbangan pasar uang. Hal ini dengan penurunan MS mengakibatkan kurva LM bergerak ke atas. Dapat disimpulkan bahwa kurva LM menunjukkan kombinasi dari tingkat bunga dan pendapatan nasional yang mana hal ini sesuai dengan keseimbangan pada pasar uang. Kurva LM menggambarkan bagaimana keseimbangan penawaran akan uang real. Penurunan pada keseimbangan penawaran akan uang real membuat kurva LM bergerak ke atas. Pertambahan pada keseimbangan akan uang real membuat kurva LM bergerak ke bawah.